Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Bu Amel. Oke, video ini khusus dibuat buat mahasiswa penilai persepsional di 4 Serdes Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Jadi ini tutorialnya ya, Dek ya. Kalian sudah ditembung pastinya oleh masing-masing dosen gitu ya, untuk melakukan penilaian terhadap dosen kalian gitu ya. Nah, penilaian kalian ini akan sangat membantu dosen kalian untuk mendapatkan sertifikat pendidik gitu ya, serdik mereka gitu ya. Dan ini sangat berharga buat para dosen gitu ya, sebagai apresiasi atas kinerja atau perjuangan mereka menjalani karir mereka sebagai seorang dosen. Karenanya kami minta bantuan teman-teman ya, teman-teman adik-adik mahasiswa di sini gitu ya. Nah, nanti untuk proses penilaian kalian kan berlima ya. Gunakanlah gunakanlah perangkat HP masing-masing, Dek, gitu ya. Jangan misalkan satu HP dipakai untuk 3 anak gitu ya. Karena nanti itu akan dicek sebagai plagiat. Sebagai tindakan kecurangan gitu ya yang dilakukan oleh dosen kalian. Oleh karena itu, dengan sangat hormat gitu ya, mohon kalian menggunakan perangkat handphone masing-masing gitu ya. Boleh pakai laptop nggak boleh gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Mau pakai laptop boleh, mau pakai handphone boleh, tapi punya sendiri-sendiri. Artinya nanti setiap dosen, misalkan Bu Amel nih, Bu Amel minta tolong 5 anak gitu ya, maka Bu Amel minta tiap anak menggunakan perangkat yang berbeda-beda gitu ya. Nah, oke ya. Nah, berikutnya apa gitu ya. Oke, kita masuk. Nah, ya. Nah, setiap dari kalian itu akan mendapatkan token atau akun ya. Dalam token tersebut ada berisi nama dosen yang akan dinilai. Kalau di sini contohnya adalah Bu Amel sendiri gitu ya. Kemudian nanti kalian akan melihat kode angka berantakan, huruf berantakan gitu ya. Ini fungsinya sebagai password kalian gitu ya. Kemudian laman penilaiannya kalian ambil di sini. Jadi ini nanti kalian boleh copy. Ya, tiap anak nanti satu anak satu akun gitu ya. Salin. Ya. Oke, tinggal kalian pastekan di sini. Persis kayak ngeling-ngeling yang lain gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, ini Bu Amel izin pinjam punya akunnya bimbingan Bu Amel gitu ya. Yang sekaligus akan melakukan penilaian kepada Bu Amel itu adalah Natalia Marani gitu ya. Jadi ini Bu Amel pinjam akunnya. Oke. Tampilannya seperti ini, Dek. Ya, maka tugas kalian berikutnya adalah pertama pilih dulu asal PT-nya. Ya, di sini ada Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Kanan ini, ya. Lalu masukkan token kalian. Nah, tokennya itu yang mana sih? Yang ini loh. Nah, kalau kalian kopas, hati-hati, pastikan tidak berlebih seperti ini, tapi pas di sininya. Ya, jadi boleh kalian salin, atau kalian ketik boleh. Gitu ya. Kemudian cek token. Nah, gitu ya. Nanti di sini tugas kalian adalah mengisi nama lengkap kalian, ya, nomor induk mahasiswa kalian, gitu ya. Lalu kemudian kalian mengenalnya sejak kapan? Jadi kalau misalkan Bu Amel, kalian angkatan 2019, berarti baru berapa bulan kenal Bu Amel? 1 tahun gitu ya. Atau kalian dari angkatan 2000 mundur deh, 2017 berarti 17, 18, 19, 20 berarti kalian sudah kenal Bu Amel 3 tahun. Nanti diisikan di sini gitu ya. Ini Bu Amel contohkan ya. Ini punyanya Natalia Maharani. Jadi Bu Amel minta tolong Rani gitu ya untuk membantu Bu Amel melakukan penilaian gitu ya. Kemudian di sini nanti masukkan NIM-nya. Sini Rani. Oke. Ya, Rani angkatan 2018, dari 18 pertengah 2018 itu masuknya 17 ya. Jadi kenal Bu Amel, sekarang Rani semester 4. 5. Semester 4 ya. Semester 4. Berarti Rani kenal Bu Amel sudah 2 tahun gitu ya. Sini. Dan
18, 19, 20, 22 tahun ya. Semester 4 ya. Kemudian nanti, oke, pastikan kalian sudah menyimpan ya. Nama yang masuk adalah nama yang valid. Gitu ya. Oke. Ini Bu Amal pakai. Oke, jadi setelah itu, setelah kalian pencet tombol penilaian tadi ya, akan muncul tampilan seperti ini, Dek. Ya, ada nama dosen yang akan dinilai, kemudian, oke, ada beberapa aspek yang harus kalian nilai gitu ya. Nah, aspeknya setiap ada 4 aspek, ya. Ada pertama adalah kompetensi pedagogik, gitu ya. Kemudian ada kompetensi profesional, gitu ya. Lalu ada kompetensi kepribadian, ya, ada kompetensi sosial, gitu ya. Ada seperti ini, gitu ya. Nah, ini penilaiannya, ya. Cara melihatnya ini skala 7, Dek. Berarti kalau gitu kita bagi skala 7, 3, 3, ini adalah nilai pertengahannya. Ya, ini adalah nilai pertengahannya. Nah, cara menilainya adalah kalian lihat. Pernyataan ini condong ke arah kiri atau condong ke arah kanan. Contoh, perangkat pembelajaran berupa rencana pembelajaran per semester. Dosen punya RPS. Ini kalau seandainya kalian tidak tahu, kalian bisa konfirmasi ke dosennya. Pak, Bu, Bapak setiap mengajar ada RPS atau tidak? Tapi saya yakin semua dosen Poltek SBS itu punya RPS deh. Kami prodi ada gitu ya, arsipnya gitu ya. Nah, nanti kemudian kalian isinya kemana? Misalnya ada lengkap, maka nanti kalian arahkan ke arah lengkap. Lalu misalnya kalian lagi pengemasan pembelajaran, hati-hati, tengahnya titik netral ya. Tinggal lihat, apakah pembelajaran yang dilakukan mengarah ke tidak memotivasi atau memotivasi kalian? Ya, kalau memotivasi ke sini. Jadi kalian baca ini lah ya, Dek ya. Komponen penilaian, jangan sampai nggak baca karena ada nilai yang nilainya kebalikannya. Contoh, materi pembelajaran diberikan mengikuti kemauan dosen. Nah, materi pembelajaran diikuti mengikuti kemauan dosen. Artinya dosen tersebut tidak melakukan penilaian sesuai dengan RPS-nya. Maka, sinyal, gitu ya. Maka kalian harus baca nih, gitu ya. Pernah nggak dosennya seperti itu? Ke arah situ nggak? Apa dia memang selalu mengikuti kemauan dirinya sendiri? Gitu ya. Nah, kalau yang di poin 3 ini, semakin ke sini, nilainya makin rendah. Makin ke sini, makin ke kiri, nilainya malah makin tinggi. Karena dosen mengajar harus mengikuti RPS, gitu ya. Nah, kemudian, untuk penilaian hasil belajar mahasiswa. Ya, untuk penilaian hasil belajar mahasiswa gitu ya, teman-teman lihat, ada semakin ke arah objektif, ada semakin ke arah subjektif. Ini yang tadi Bu Amel bilang. Ya, tidak selalu yang kanan baik, yang kiri jelek. Bisa kebalikannya, gitu ya. Nah, di sini objektif itu artinya dia menilai sesuai fakta, tidak ada kedekatan. Misalkan gini, Bu Amel nilai Rani, karena saya sayang sama Rani, mau nilai jawabannya sejelek apapun nilainya pasti 100 ya. Itu namanya subjektif ya. Tapi kalau misalkan objektif gitu ya, siapapun yang mengerjakan ya nilainya adalah hasil perjuangannya sendiri gitu ya. Itu adalah penilaian objektif gitu ya. Nanti silakan diisi gitu ya. Kemudian untuk kompetensi profesional ya, ada sajian materi, sampaikannya runtut atau makin acak. Ya teman-teman baca ini loh ya. Penugasan di bidang ilmu yang diajarkan, dangkal apa dalam penguasaannya. Ya, sifat materi yang diajarkannya, tekstual atau kontekstual. Materi yang diajarkan atau referensinya, terkini atau usang. Ya, teman-teman bisa merasakan itu sendiri. Kemudian, pelibatan mahasiswa dalam penelitian, kajian, dan pengembangan rekayasa desain. Libatkan nggak? Diajak nggak? Gitu kalian gitu ya. Kemudian, kompetensi kepribadian, arif dalam mengambil keputusan. Apakah selalu apa malah tidak pernah? Ya, tidak pernah arif gitu ya. Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku. Bagaimana, apakah selalu atau tidak pernah. Pengendalian diri dalam situasi dan kondisi, misalkan kelas ribut, bagaimana caranya, apakah mampu menghandle atau tidak gitu ya. Oke, pilih kasih dalam memperlakukan mahasiswa, ya nggak, pilih kasih nggak dosen kalian. Ya,
Ya, jadi nanti teman-teman ini nilai ini sangat mempengaruhi dosen kalian. Jadi tolong dibaca per poinnya gitu ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan bagaimana? Apakah rendah atau tinggi? Ya, sikap menerima kritik dan saran dari mahasiswa terbuka apa tertutup? Interaksinya bagaimana? Kaku apa luwes? Ya, toleran nggak terhadap keberagaman mahasiswa? Tidak pernah apa selalu toleran? Ya, seperti itu ya. Kalau sudah nanti teman-teman klik tombol simpan. Saran Bu Amel sih sebaiknya karena ini prosesnya adalah untuk penilaian atau kita tujuan utama dalam meluluskan dosennya, maka mohon nilainya diberikan ke arah baik, gitu ya Dek ya. Ini permohonan di luar apa namanya, di luar lainnya lah gitu ya. Semoga apa yang kalian, tapi saya yakin kalian menilai pasti kalau menilai baik memang karena dosen itu baik. Saya yakin seperti itu gitu ya. Kurang lebihnya itu yang kami mohon dari PSD PTU Poltekkes BSI gitu ya, adik-adik penilai gitu ya. Apabila kalian cukup ragu atau pada bagian yang ragu, kalian bisa menghubungi Bu Amel atau Mas Fajar gitu ya. Atau kalian bisa langsung menghubungi dosen yang nembung kalian. Andainya kalian ragu untuk penilaiannya. Seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.